Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik. Sebentar, sebelum lanjut nih, mana nih orang-orang yang udah ngeremehin Mas Gibran, orang-orang yang udah merendahkan, katanya nggak bisa ngomong, katanya nggak bisa berdebat ya. Kita lihat dulu nih, kita lanjutkan lagi. Mana nih orang-orang yang sebelumnya ngeremehin Mas Gibran nih, senggol dong. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentrik. Nih, kita lihat dari kata per kata Mas Gibran ini memang menunjukkan kalau Mas Gibran ini memiliki intelektual yang cukup bagus gitu. Kemudian juga kita lihat bahwa Mas Gibran ini bicaranya lantang gitu, lancar, tidak tertata-tata, tidak belepotan. Dan kita lihat bahwa Mas Gibran ini ngomong tanpa teks ya. Itu loh, lanjut. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan. Nah, jadi kalau kita lihat nih, Mas Gibran ini ngomongnya ke depan. Ya, saya suka sekali begitu dengan visi Pak Gibran ini. Dan kalau kita lihat tadi itu sempat disinggung tentang geopolitik juga gitu. Ya, kita lanjut. Dan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, nah, saya sebagai anak muda, sebagai generasi milenial, kalau saya masuknya generasi milenial, bukan Gen Z. Saya sangat suka sekali apa yang disampaikan Mas Gibran ini, bahwa dalam konteks visi misi terkait dengan tema ekonomi ini, di mana salah satu poin yang menarik di sini adalah digitalisasi, gitu. Kemudian ada hilirisasi digitalisasi, dan ini sangat menarik karena memang saat ini dan ke depan
kalau ingin Indonesia maju, tentunya kalau ingin Indonesia bangsanya menjadi bangsa terdepan, ya memang kita harus menguasai teknologi dan juga digitalisasi ini gitu. Oke, kita lanjut Mas. Dan apa namanya, konteksnya yang disampaikan Mas Gibran ini udah kepada teknis lagi, bukan apa ya, bukan isapan jempol belaka gitu ya. Jadi bukan kayak angan-angan, tapi ini sudah kepada hal teknis yang disampaikan Mas Gibran ini. Jadi saya sangat terkejut dengan apa yang disampaikan Mas Gibran ini. Itu hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu. Selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Saya sangat terkejut melihat penampilan dari Mas Gibran ini dalam menyampaikan visi dan misinya. Orang yang kemarin diremehkan, orang yang kemarin direndahkan, dianggap tidak bisa ngomong, dianggap tidak bisa berdebat. Mana sekarang tuh orang-orang yang sudah menganggap Mas Gibran remeh? Mana kemana sekarang? Dalam debat kali ini, pasti kita semua sepakat bahwa Mas Gibran bintangnya, Mas Gibran juaranya. Dan mungkin kemarin Mas Gibran tidak terlalu banyak bicara, itu mungkin adalah bagian daripada strategi Mas Gibran. Karena ingin mengejutkan publik. Dan begitu kita lihat Mas Gibran dalam berbicara itu dengan lantang, dengan jelas, tidak terbata-bata, tanpa teks lagi. Coba lihat Profesor Mahfud MD, mohon maaf, dan Gus Muhaimin, mereka pakai teks. Tapi Mas Gibran dalam penampilannya pun begitu luas, ada gerakan ke sini, ke situ gitu kan. Jadi ini sebetulnya sosok yang sangat disukai oleh anak muda gitu. Dan apa yang disampaikan dalam visi misi itu pun saya kira ini sudah hal teknis untuk Indonesia ke depan, dan juga ada hal-hal yang sangat urgent untuk kondisi bangsa saat ini gitu. Kondisi era digital saat ini. Ada hilirisasi digital, kemudian juga AI. Oh, pokoknya ini mantep banget. Saya sebagai anak muda, saya akan terus mendukung Mas Gibran